surat 25, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-30. Di sini Allah mengabadikan perkataan Nabi Muhammad. Dan ayat ini jarang sekali umat Islam itu tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada perkataan Rasul atau perkataan Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah. Di dalam surat 25:30 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'anan mahjura. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, yaitu Nabi Muhammad tentu pada saat itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ya, ittakhadhu, ya, mengambil atau menjadikan hadzal Quran, yaitu Quran ini mahjuran, untuk ditinggalkan atau diabaikan. Jadi semasa hidup Nabi Muhammad, ya, itu Al-Quran sudah diabaikan atau ditinggalkan. Jadi bukan hanya sekarang. Jadi diabadikan perkataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ini termasuk keluh kesah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu terus menyampaikan ayat, ya, tapi kita sudah tahu, ya, kalau ayat-ayat Al-Quran itu kita buka, memang sejak dahulu itu hanya sedikit yang ikut, ya, termasuk dakwahnya Nabi Nuh, ya. Dalam surat 29 ayat 14 itu tinggal 1000 tahun, tapi yang ikut hanya sedikit. Nah, itu sudah diabadikan juga oleh Allah. Nah, di sini waqala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku atau kaumku, ittakhudhu, ya, mengambil, ya, hadzal Quran. Jadi Al-Qurannya diambil secara fisik. Tapi apa yang di dalamnya itu yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad itu mahjuron, ditinggalkan atau diabaikan. Jadi fisiknya diambil, tetapi yang disampaikan ini tidak dilaksanakan, begitu, ya. Nah, apa saja sih poin-poinnya? Nah, sebenarnya kalau kita buka, ya, mengapa sampai ada keluhan seperti itu? Kita buka, ya, surat 33. Nah, surat 33, surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-40. Di sini Allah nyatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allah bikulli syai'in alim. Maka Muhammadun, kata Allah, bukanlah Muhammad itu aba, bapak, ahadim mir rijalikum, salah seorang dari kaum laki-laki kalian. Artinya apa? Muhammad itu sebetulnya bukan masalah perkara nasab, bahwa oh ini masih keturunan Nabi Muhammad, oh ini mendapat mulia karena masih ada turunan atau masih ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Itu bukan begitu. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang kalian, tapi kata Allah walakin Rasulullah. Nah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang diutamakan di sini bukanlah masalah apakah itu keturunan Nabi atau tidak, tapi yang jelas Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, selain utusan Allah, Allah nyatakan wa khataman nabiyina. Nah, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Jadi yang ditutup itu adalah nabi, ya, kabar dari langit sudah tidak ada lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul itu akan terus sampai akhir zaman. Karena tidak ada khatamu Rasul, tidak ada penutup Rasul. Yang ada penutup nabi. Jadi siapapun yang menyampaikan Al-Quran itu sebenarnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Kan di dalam surat Al-Maidah 67 itu Allah perintahkan untuk menyampaikan, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, itu kan sudah jelas, ya. Dalam surat Al-Maidah 67 itu Rasul itu bertugas, punya beban, yaitu oleh Allah diwajibkan menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, jadi bukan bapak, ya. Jadi ya kalau ada kebanggaan tentang Habib, Habaib, sebetulnya itu tidak ada oleh Allah, itu tidak ada harganya sama sekali. Ya, jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alim. Nah, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, mengapa Allah sampai nyatakan ayat ini? Ya, jadi Muhammad itu bukanlah bapak. Ya, nah, padahal di dalam surat 49, kalau kita buka, ya, di dalam surat 49, nah, surat 49 yaitu surat Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13. Karena itu dengan tegas Allah nyatakan begini. Dan kita sering juga kita mendengar ini, ya. Nah, kita baca dalam surat 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna akramakum indallahi
atqakum innallaha alimun khabir. Ya Yohanes, jadi dipanggil, wahai semua manusia, ya. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami ciptakan kalian min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu ya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, dan di sini waja'alnakum su'uban, ya, dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku. Nah, diciptakannya berbangsa dan bersuku itu untuk apa? Li ta'arufu. Nah, ta'aruf agar saling berkenalan atau mengenal. Nah, ya jadi ta'aruf itu berkenalan, ya, orientasi berkenalan. Jadi diciptakannya berbangsa dan bersuku untuk saling mengenal. Jadi bukan untuk saling bermusuhan. Nah, untuk saling mengenal. Nah, tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa. Jadi bukan masalah keturunan Nabi. Jadi di situ tidak ada kaitannya Muhammad itu bukanlah bapak dari kalian. Jadi tidak ada kemuliaan sedikit pun di mata Allah meskipun orang itu keturunan Nabi Muhammad secara langsung. Ya karena apa? Karena yang takwa itulah yang paling mulia, bukan masalah nasab atau keturunan. Nah, kata Allah sudah jelas di dalam surat 49 ayat 13 ya. Nah, jadi kalau kita baca di inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa atau orang yang bertakwa, itu yang paling mulia. Ya, jadi bukan masalah nasab, apakah dia masih keturunan Nabi atau semua. Kalau Nabi mah kita semua keturunan Nabi, Nabi Adam. Ya. Nah, jadi tidak ada kemuliaan sedikit pun kalau masalah nasab, tapi yang paling mulia adalah yang bertakwa kata Allah. Innallaha alimun khabir. Nah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha melihat. Nah, kemudian ya, mengapa sampai Nabi Muhammad tadi mengadu kepada Allah ya? Kita lihat dalam surat 20 surat 10. Kita buka dulu dalam surat 10 ya. Nah, tadi kan Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, umatku mengambil Al-Qur'an hanyalah untuk ditinggalkan. Nah, surat 10 di sini jelas. Surat 10 juga kalau kita buka ya. Surat 10 surat Yunus ayat yang ke 41. Nah, di sini kita baca surat 10 ayat 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka fakul li amali walakum amalukum antum bariuna mimma a'malu wa ana bariun mimma ta'malun. Wa in kadzabuka. Nah, jika mereka itu mendustakan engkau. Jadi ketika sudah disampaikan ayat ya, tentunya ini tugasnya dulu Nabi Muhammad pertama kali menerima Al-Qur'an, fakul katakan, li amali, bagi saya amal saya, walakum amalakum, bagi kamu amal kamu. Jadi bagi saya perbuatan saya, bagi Anda perbuatan Anda, katakan begitu. Nah, antum bariuna. Nah, kalian berlepas diri mimma a'malu, ya dari apa yang saya kerjakan. Ya, wa ana bariun, dan aku juga berlepas diri mimma ta'malu, dari apa yang engkau kerjakan. Jadi nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Artinya Nabi Muhammad tidak punya kewajiban untuk menanggung beban dari umatnya, tidak ada. Ya, karena amalnya Nabi Muhammad ya dia buat dia sendiri, buat kita ya kita sendiri. Nah, tapi yang berada di masyarakat nanti ya Nabi akan begini-begini. Padahal itu adalah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi semua bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kita lihat lagi dalam surat 26. Ya. Nah, ini juga dalam surat 26 ini Allah tegaskan ya. Nah, surat 26 ya, ayat yang ke-216 ya. Kita lihat dalam surat 26 ayat yang ke-216. Nah, di sini Allah nyatakan dengan tegas ya dalam surat 26 Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-216. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in asauka fakul ini bari'u mimma ta'malun. Wa in asauka, dan jika mereka mendurhakai atau mendustakanmu, fakul katakan, ini bari'u, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Tuh. Jadi tidak ada tanggung jawab. Ya, Nabi Muhammad tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap umatnya. Tidak ada pernyataan seperti itu dalam Al-Quran. Jadi ini tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi bagi kita amal kita, ya bagi beliau amal beliau. Ya, bagi saya amal saya, bagi Anda amal saya. Nah ini semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah bertanggung jawab terhadap umatnya sebetulnya. Karena di sini masing-masing. Nah, jadi di sini sudah jelas. Ya. Karena apa? Pertolongan itu kalau kita buka, ya. Nah kita buka di sini. Surat 39. Nah, kalau kita buka ya, dalam surat 39 ya. Nah, surat 39 ayat yang ke 44. Jadi
apa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri ya. Itu tidak lagi akan terbebani atau tidak ada beban pada Nabi Muhammad ya. Nah, dalam surat 39 ayat 44 ya, di sini Allah nyatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kul lillahi syafa'atu jami'an ya, lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilahi turja'un. Kul, katakan, lillahi, bagi Allah, syafa'atu, pertolongan atau syafaat jami'an semuanya. Jadi hanya Allah yang bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa memberi syafaat sebetulnya. Karena apa? Dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap apa yang kita jalankan. Ya, nah ini jelas. Jadi lillahi syafa'atu jami'an. Bagi Allah syafaat itu semuanya. Jadi mutlak. Syafaat itu hanya milik Allah. Ya, jadi jangan samakan Nabi Muhammad dengan ya kaum Nasrani gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ya hanya menyampaikan gitu ya. Nah, setelah itu lepas. Nah, kita yang tanggung jawab masing-masing gitu ya. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an ini yang kita baca, kita jalankan. Karena syafaat itu milik Allah semata, tidak ada milik manusia, termasuk bukan juga milik Nabi Muhammad. Nah, jadi di Al-Qur'an tadi dinyatakan begitu. Jadi bagi Allah syafaat semuanya. Nah, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilahi turja'un. Nah, kemudian kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Nah, jadi dari mana perkataan bahwa besok akan dapat syafaat dari nabi atau siapa? Tidak ada. Nabi pun akan minta syafaat kepada Allah. Karena pertolongan semata-mata hanya milik Allah. Nah, ini jadi kita jangan sampai terjebak memperlakukan Nabi Muhammad seperti kaum Nasrani itu. Ya, jadi berlebihan gitu ya. Padahal beliau tidak akan ada tanggung jawab dengan apa yang sudah disampaikan ya, itu masuk ke kita tanggung jawabnya. Jadi tidak ada sama sekali akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Nah, jadi di situ jelas ya. Jadi syafaat itu semata-mata hanya milik Allah. Ya, jadi Nabi pun tidak akan bisa memberi pertolongan atau syafaat. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Nah, baik ya. Jadi kita lihat lagi satu lagi nih. Di ayat yang surat 4 ya. Ini mengenai pahala. Ya. Jadi kalau tadi dinyatakan bahwa kalau Rasul Nabi Muhammad berkata bahwa umatku mengambil Al-Quran hanya untuk ditinggalkan. Nah, termasuk masalah ini pahala. Kalau kita lihat ya dalam surat 4. Nah, ya. Itu beredar di mana-mana bahwa kalau mengerjakan ini pahalanya segini, segini, segini. Nah, itu dari mana dalilnya? Ya, kalau kita buka di dalam surat 4, ya, di sini Allah nyatakan ya dalam surat 4, surat An-Nisa. Ya, kita buka di dalam ayat yang ke 120. Nah, jadi surat 4 ayat 120. Ya, Allah berfirman nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'iduhum syaiton ila gururo. Setan atau mereka menjanjikan ya, atau setan menjanjikan kepada mereka wa yumanihim angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhum syaiton. Padahal apa yang dijanjikan kepada mereka oleh setan ila gururo, kecuali hanya tipuan. Nah, jadi setan itu hanya menjanjikan angan-angan kosong dan tidak lain adalah hanya tipuan. Nah, di mana kita lihat? Nah, di dalam surat yang sama ya, surat An-Nisa ayat yang ke-123-nya. Nah, ini kita baca ya sebagai yang terakhir, surat An-Nisa 123. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniakum wala amani ahli kitab. Ya, mi ya'mal su'an yuhzau bihi wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasir. Laisa bi amaniakum. Bukanlah pahala itu angan-angan kosong kalian. Wala amani ahli kitab, dan juga bukan angan-angan dari ahli kitab. Jadi tidak ada ngerjakannya dapat segini, ntar ngerjain sampai segini, ntar di atas namakan Nabi pernah ngomong begini, kalau ngerjain dapat segini. Dari mana dalilnya? Ya, padahal Nabi sendiri itu tidak pernah menyatakan begitu ya, karena Nabi itu berkata-kata apalagi dalam menyampaikan agama hanya Al-Qur'an yang disampaikan. Nah, jadi kita mendengar bahwa akan dapat begini begitu dari mana? Nah, besok nanti kalaupun nanti mintakan pertanggungjawaban, kita harus mereka harus minta ke yang membuat pernyataan itu. Ya, dulu kamu ngerjain dunia dapatnya segini, udah minta sama itu begitu ya. Nah, karena Allah tidak pernah memberikan keterangan. Jadi yang namanya pahala ya itu bukanlah angan-angan dari kamu dan juga bukan angan-angan dari ahli kitab. Ya, nah maya malsu, siapa yang mengerjakan su ya kejahatan, ya tujza bihi, akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasir, dan tidak dia akan mendapatkan baginya dari selain Allah waliya wala nasir, yaitu pelindung dan penolong. Nah, jadi di sini dari beberapa ayat saja kita sudah bisa melihat ya mengapa sampai ada mengeluh ya wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal quran majuro ya. Jadi umatku mengambil Al-Qur'an sudah hanya untuk ditinggalkan ya. Jadi
berbicara mengenai kebanggaan pada nasab, ya, bahwa nanti keturunan Nabi begini. Padahal tidak ada satupun di mata Allah itu kemuliaan, tapi hanya yang bertakwa. Nah, kemudian besok Nabi akan bertanggung jawab pada umatnya begini. Padahal Nabi pun tidak akan bertanggung jawab, dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, termasuk kita yang menjalankan ini juga bertanggung jawab pada diri kita sendiri, ya, masing-masing. Kemudian syafaat. Nabi Muhammad tidak akan pernah tidak bisa memberi syafaat karena syafaat itu hanya milik Allah semata. Ya, manusia tidak punya hak termasuk para nabi. Nah, kemudian masalah pahala itu harus kita lihat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, itu baru jelas ya, tapi di luar itu tidak ada. Itu hanyalah gurur tipuan ya dari setan tadi. Ya, bahwa nanti kalau mengerjakan ini segini segini. Nah, itu yang mengapa Nabi sampai mengadu itu karena Al-Qur'an tidak dipakai akhirnya gitu ya. Bahwa kamu kalau mengerjakan ini akan dapat segini, itu patokannya Al-Qur'an, bukan di luar Al-Qur'an. Nah, itulah jadi kita sudah bisa melihat bisa memperkirakan ya istilahnya bagaimana perjuangan Nabi dulu menyampaikan ayat-ayat Allah ini ya begitu berat. Nah, sampai sekarang pun itu akan sama ya. Kalau kita menjalankan ini, apa yang dialami oleh para utusan Allah akan ya terasa juga karena memang berat ya, karena Al-Qur'an itu adalah perkataan yang berat. Tapi bagaimanapun ya kita tetap harus menyampaikan ya supaya kita lepas beban dari yang ditanggungjawabkan itu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Sementara petunjuk hanyalah Allah yang memberikan. Ya. Nah, demikian ya khotbah singkat saya pada Jumat kali ini. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian.